Tubuh adalah sebuah kitab yang berbicara dalam bahasa yang halus namun dalam. Setiap rasa sakit, ketegangan, atau ketidaknyamanan bukanlah sekadar fenomena fisik yang muncul begitu saja. Ia adalah pesan dari dunia batin kita, sebuah sinyal yang mendesak untuk didengar, dipahami, dan dihormati. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang seringkali mengabaikan koneksi ini, kita perlu berhenti sejenak dan belajar mendengarkan tubuh kita dengan penuh kesadaran. Ketika kepala terasa berat atau leher kaku setelah hari yang penuh tekanan, kita seringkali hanya melihatnya sebagai gangguan sementara. Padahal, ini adalah cara tubuh kita berbicara, mencoba memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak selaras di dalam diri kita. Ketegangan pada tubuh bukan hanya peringatan fisik, tetapi juga cerminan dari emosi yang terpendam, pikiran yang terlalu sibuk, atau energi yang tidak seimbang. Setiap rasa sakit adalah pesan, sebuah panggilan untuk introspeksi. Bayangkan tubuh sebagai seorang teman baik yang ingin membantu Anda memahami apa yang benar-benar Anda butuhkan. Ketika kita mengabaikan pesan ini, tubuh mungkin berbicara lebih keras, mengubah bisikannya menjadi teriakan dalam bentuk penyakit kronis atau gangguan lainnya. Sebaliknya, dengan mendengarkan tubuh, kita membuka pintu menuju penyembuhan yang mendalam. Jacobo Greenberg, seorang ahli psikologi dan spiritual yang terkenal, memberikan perspektif yang menggugah pikiran tentang hubungan antara tubuh dan emosi. Menurutnya, tubuh adalah cermin dari dunia emosional kita. Setiap sakit kepala, nyeri otot, atau bahkan penyakit yang lebih serius dapat ditelusuri kembali ke konflik batin yang belum terselesaikan. Misalnya, sakit kepala mungkin mencerminkan ketegangan mental akibat stres yang terus-menerus atau keputusan sulit yang belum diambil. Ketegangan di leher bisa menjadi manifestasi dari kesulitan untuk memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Melalui pandangan ini, tubuh bukanlah musuh yang perlu diperangi, melainkan mitra yang setia dalam perjalanan hidup kita. Ia selalu hadir untuk menunjukkan area yang memerlukan perhatian dan cinta. Lebih dari sekadar gejala, rasa sakit adalah panggilan untuk kembali terhubung dengan esensi kita yang terdalam. Tubuh membawa pesan-pesan spiritual yang membantu kita memahami di mana kita perlu bertumbuh, berubah, atau melepaskan. Dengan menggali makna di balik setiap rasa sakit, kita dapat mengubah pengalaman fisik menjadi sebuah perjalanan penyembuhan yang holistik. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mulai mendengarkan? Langkah pertama adalah meluangkan waktu untuk benar-benar hadir bersama tubuh kita. Duduk dalam hening, mengamati sensasi yang muncul, dan bertanya dengan lembut, apa yang tubuhku ingin aku ketahui? Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa rasa sakit bukanlah musuh, melainkan guru yang sabar. Ia mengajarkan kita untuk memperhatikan, mencintai, dan akhirnya menemukan harmoni dalam diri. Dengan memahami tubuh sebagai cerminan dunia batin, kita membuka jalan menuju kehidupan yang lebih seimbang, penuh makna, dan autentik. Sakit fisik seringkali datang tanpa undangan, mengganggu ritme harian dan memaksa kita berhenti. Namun, bagaimana jika sakit itu bukan sekadar hambatan, melainkan sebuah pesan penting yang mengajak kita untuk memperbaiki sesuatu? Tubuh adalah komunikator ulung, dan rasa sakit adalah bahasanya. Ia tidak datang untuk menyiksa, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, sesuatu yang mungkin telah lama kita abaikan. Sakit kepala, misalnya, seringkali menjadi penanda bahwa pikiran kita terlalu penuh. Pikiran yang terus melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain menciptakan ketegangan yang akhirnya memanifestasikan diri dalam bentuk rasa sakit. Kepala kita, yang seharusnya menjadi pusat ketenangan dan kreativitas, menjadi medan perang bagi tekanan dan ekspektasi. Dalam momen ini, tubuh memberi kita sinyal untuk berhenti. Ini adalah panggilan untuk melepaskan beban mental, menarik napas dalam-dalam, dan memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk. Untuk sejenak saja, cobalah untuk duduk, menutup mata, dan bernapas perlahan. Hanya 5 menit bernapas dengan kesadaran penuh dapat menjadi obat yang lebih kuat daripada pil penghilang rasa sakit. Meditasi adalah jalan masuk ke dunia batin yang seringkali terabaikan. Dengan hanya duduk diam dan fokus pada napas,
kita mulai membangun jembatan antara tubuh dan pikiran. Ketika kita memberi tubuh waktu untuk bernapas dan pikiran ruang untuk beristirahat, kita menciptakan kondisi di mana penyembuhan alami dapat terjadi. Bayangkan, setiap napas dalam-dalam adalah seperti embusan angin yang lembut yang membersihkan debu ketegangan dari pikiran Anda. Praktik sederhana ini tidak hanya mengurangi sakit kepala, tetapi juga membantu kita mengembangkan hubungan yang lebih intim dengan tubuh kita. Tubuh memiliki cara unik untuk menyampaikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Ketika sakit fisik muncul, itu seringkali menjadi panggilan untuk bertindak, bukan dalam bentuk aktivitas fisik yang tergesa-gesa, tetapi dalam bentuk perhatian dan kesadaran. Apa yang Anda abaikan dalam hidup Anda? Apakah Anda terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain sehingga melupakan kebutuhan Anda sendiri? Atau mungkin Anda terlalu keras pada diri sendiri, terus-menerus mendorong diri hingga melewati batas? Panggilan untuk bertindak seringkali diawali dengan berhenti. Tubuh mengundang kita untuk melambat, melihat ke dalam, dan mendengarkan pesan-pesannya. Ini adalah undangan untuk merenungkan apa yang benar-benar penting, menyingkirkan hal-hal yang tidak selaras, dan memulai perjalanan menuju keseimbangan. Sakit fisik bukanlah musuh yang perlu dilawan dengan kemarahan atau ketakutan. Sebaliknya, ia adalah sekutu yang ingin Anda kembali ke jalur yang benar. Dengan meresponsnya dengan cinta, kesadaran, dan tindakan yang bijaksana, Anda tidak hanya meredakan rasa sakit, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih bermakna, penuh kedamaian, dan kesehatan yang sejati. Tubuh kita adalah saksi yang setia terhadap setiap emosi yang kita rasakan, setiap luka yang belum sembuh, dan setiap cerita yang tak terucapkan. Ketegangan emosional tidak hanya hidup dalam pikiran kita, ia mencari tempat berlindung di tubuh, menyelinap ke dalam otot, persendian, dan saraf. Jika kita tidak mendengarkannya, tubuh berbicara melalui rasa sakit, ketegangan, atau kelelahan. Dalam keheningan tubuh, seringkali tersembunyi teriakan batin yang meminta perhatian kita. Ketegangan di leher adalah cerminan dari beban emosional yang belum dilepaskan. Ketidakmampuan untuk memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, dapat menjadi batu yang memberatkan kepala dan leher kita. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui apa yang telah terjadi. Memaafkan adalah tentang melepaskan diri dari belenggu yang mengikat jiwa kita pada masa lalu. Bayangkan setiap ketegangan di leher sebagai simpul cerita lama yang belum selesai. Dengan menghadapi emosi tersebut, berbicara tentang rasa sakit, atau menuliskannya, kita mulai melonggarkan simpul itu. Proses pengampunan adalah hadiah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dengan melepaskan, leher Anda pun akan terasa lebih ringan, bebas untuk bergerak dengan fleksibilitas baru. Ketegangan di bahu seringkali melambangkan beban tanggung jawab yang terlalu besar. Kita mencoba menanggung semuanya, pekerjaan, keluarga, harapan diri sendiri, seolah-olah kita adalah pahlawan yang harus menyelamatkan dunia. Namun, beban ini seringkali tidak kita sadari sampai tubuh kita memberontak dengan rasa sakit. Belajarlah untuk meminta bantuan, untuk membagi beban Anda. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian untuk mengakui bahwa Anda adalah manusia, bukan mesin. Ketika Anda berbagi cerita atau meminta dukungan, Anda tidak hanya meringankan tubuh Anda, tetapi juga membuka peluang untuk hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Tubuh kita selalu berbicara, tetapi kita seringkali terlalu sibuk atau terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Ketegangan emosional yang hidup dalam tubuh adalah undangan untuk memperlambat, merenung, dan mengubah cara kita hidup. Apa yang ditahan tubuh Anda? Apa yang ia ingin Anda lepaskan? Berikut langkah-langkah menuju pembebasan. 1. Refleksi emosional. Ambil waktu untuk merenungkan apa yang sedang Anda rasakan. Tuliskan emosi Anda atau bicarakan dengan seseorang yang Anda percaya. 2. Latihan fisik. Peregangan sederhana atau gerakan yoga dapat membantu mengalirkan energi yang terjebak di leher dan bahu. 3. Pengampunan aktif. Mulailah dengan mengucapkan kalimat sederhana seperti, "Saya memaafkan untuk kebebasan saya sendiri." Rasakan bagaimana kata-kata itu memengaruhi tubuh Anda. Ketegangan emosional bukan musuh,
Ia adalah guru yang menunjukkan kepada kita bagian-bagian diri yang membutuhkan perhatian. Ketika kita belajar mendengarkan tubuh kita, kita tidak hanya membebaskan rasa sakit, tetapi juga membuka pintu menuju kebebasan emosional dan kehidupan yang lebih bermakna. Tubuh tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita untuk hadir dan mendengarkan. Setiap gerakan tangan kita adalah pernyataan tak terlihat tentang bagaimana kita memegang, melepaskan, dan merangkul kehidupan. Tangan dan lengan bukan hanya alat fisik untuk berinteraksi dengan dunia, tetapi juga perpanjangan dari hati dan pikiran kita. Ketegangan yang tertahan di dalamnya seringkali adalah pesan-pesan tersembunyi tentang kepercayaan, ketakutan, dan keinginan kita untuk mengendalikan hidup. Bayangkan saat Anda memegang sesuatu terlalu erat, situasi, ide, atau hubungan. Ketegangan di tangan Anda mencerminkan upaya keras untuk menjaga kendali. Tetapi, semakin erat Anda menggenggam, semakin besar tekanan yang Anda rasakan. Ini adalah pelajaran penting dari tangan. Dalam melepaskan, kita menemukan kekuatan sejati. Ketika Anda merasakan ketegangan di tangan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya takuti kehilangan? Dalam praktik pelepasan, coba afirmasi sederhana seperti, saya percaya dan melepaskan. Rasakan bagaimana energi yang sebelumnya tertahan mulai mengalir dengan lebih bebas, membawa kedamaian pada tubuh dan pikiran Anda. Lengan adalah jalan bagi hati untuk menjangkau dunia. Ketegangan pada lengan seringkali mencerminkan ketakutan terhadap peluang baru atau keraguan untuk menerima perubahan. Ketika kita menahan diri untuk tidak meraih sesuatu yang kita inginkan atau menarik diri dari kemungkinan baru, lengan kita menjadi saksi bisu dari kebimbangan itu. Namun, lengan juga mengingatkan kita bahwa keberanian tidak berarti tidak adanya ketakutan, melainkan melangkah maju meski rasa takut itu ada. Membuka diri, baik secara fisik maupun emosional, adalah langkah pertama untuk menyambut kehidupan dengan segala kemungkinan dan tantangannya. Peregangan lembut atau bahkan gerakan simbolis seperti membuka tangan ke arah langit bisa menjadi tindakan kecil namun penuh makna untuk mengatakan, saya siap menerima. Ketika tubuh berbicara melalui tangan dan lengan, ia mengajarkan kita tentang keseimbangan antara memberi dan menerima, memegang dan melepaskan, serta merangkul dan melepaskan. Apa yang tangan Anda coba katakan kepada Anda hari ini? Apakah Anda terlalu erat memegang sesuatu, atau justru enggan membuka diri pada sesuatu yang baru? Berikut solusi untuk mengalirkan energi positif. 1. Latihan kesadaran. Perhatikan bagaimana Anda menggunakan tangan dan lengan Anda sepanjang hari. Apakah Anda sering mengepalkan tangan atau menegangkan lengan? 2. Gerakan pembebasan. Lakukan gerakan sederhana seperti menggoyangkan tangan atau mengangkat lengan ke atas untuk melepaskan ketegangan. 3. Afirmasi kepercayaan. Ucapkan afirmasi seperti, saya terbuka untuk menerima dan memberi dengan cinta. Biarkan kata-kata ini menjadi mantra Anda. 4. Ekspresi kreatif. Gunakan tangan untuk menciptakan sesuatu, melukis, menulis, atau berkebun. Aktivitas ini tidak hanya membebaskan ketegangan tetapi juga menghubungkan Anda dengan energi kreatif dalam diri Anda. Tangan dan lengan mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah tentang kontrol penuh, tetapi tentang bergerak dengan fleksibilitas dan percaya pada aliran. Ketika kita belajar untuk melepaskan, merangkul, dan mempercayai, kita tidak hanya membebaskan tubuh kita dari ketegangan, tetapi juga membuka hati kita untuk keajaiban hidup. Tangan Anda, dalam kelembutannya, memiliki kekuatan untuk menciptakan, menyembuhkan, dan menghubungkan. Di dalam dada kita, ada ruang tak kasat mata yang menyimpan berbagai cerita emosional. Cakra jantung, yang berada di pusat energi tubuh kita, adalah tempat semua emosi mendalam terlahir, tumbuh, dan seringkali tersembunyi. Ketika kita menahan rasa sakit, kemarahan, atau kesedihan, beban itu tidak hanya terasa di hati, tetapi juga menjalar ke tubuh fisik, menciptakan tekanan di dada yang terkadang sulit dijelaskan. Berapa kali Anda merasa sesak di dada setelah mengalami kekecewaan, atau merasakan ketegangan yang berat setelah menahan tangis?
tubuh kita adalah refleksi dari jiwa kita, dan dada adalah tempat di mana emosi yang terpendam mencari jalan keluar. Namun, dalam budaya yang sering menganggap ekspresi emosi sebagai kelemahan, kita diajarkan untuk bertahan daripada mengalami. Akibatnya, beban itu tetap tinggal, menciptakan dinding yang memisahkan kita dari dunia luar, dan seringkali dari diri kita sendiri. Air mata adalah bahasa jiwa, cara tubuh kita membebaskan tekanan yang tertahan di dalam hati. Menangis bukan tanda kelemahan, melainkan tindakan keberanian. Dengan menangis, Anda memberi diri Anda izin untuk merasakan dan menyembuhkan. Sama seperti hujan yang menyegarkan bumi, air mata membersihkan hati, membuka ruang untuk hal-hal baru. Ketika emosi terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, berbicara dengan seseorang yang Anda percayai bisa menjadi langkah awal yang kuat. Sebuah pelukan, kata-kata pengertian, atau hanya kehadiran seseorang dapat memberikan kenyamanan luar biasa. Jika berbicara terasa sulit, cobalah menulis. Biarkan pena Anda menjadi jembatan antara hati dan pikiran Anda. Dalam tulisan, tidak ada penilaian, hanya kebebasan untuk mengungkapkan. Berikut praktik untuk membuka cakra jantung. 1. Meditasi fokus pada dada. Duduklah dengan nyaman, letakkan tangan di atas dada dan rasakan napas Anda. Bayangkan cahaya hijau yang lembut, warna cakra jantung, menerangi dada Anda dengan kehangatan dan kedamaian. 2. Latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Bayangkan setiap napas melepaskan beban emosi yang tertahan. 3. Afirmasi positif. Ucapkan dalam hati atau dengan suara lantang. Saya terbuka untuk merasakan dan menyembuhkan. Saya menerima cinta dan kedamaian. Cakra jantung mengingatkan kita bahwa menerima diri sendiri adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ketika kita membiarkan hati kita terbuka, kita tidak hanya menyembuhkan luka kita sendiri, tetapi juga menjadi sumber cinta dan kekuatan bagi orang lain. Hidup adalah perjalanan yang penuh emosi. Alih-alih melarikan diri darinya, belajar untuk merangkul dan memahami emosi Anda akan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan ketakutan menjadi keberanian. Cakra jantung adalah pusat dari semua ini, sebuah rumah untuk jiwa yang penuh cinta dan keajaiban. Punggung kita tak terlihat saat kita berjalan maju, sering menjadi tempat tubuh menyimpan cerita yang belum terungkap. Setiap tegangan, rasa sakit, atau ketidaknyamanan di punggung adalah lebih dari sekadar masalah postur. Ia adalah panggilan jiwa untuk memperhatikan beban emosional yang mungkin kita bawa tanpa disadari. Tegangan di bagian atas punggung seringkali melambangkan tanggung jawab emosional yang kita ambil, bahkan ketika itu bukan milik kita. Mungkin Anda adalah orang yang selalu mendukung orang lain, yang mengangkat beban keluarga, teman, atau pasangan, tetapi jarang berhenti untuk bertanya, siapa yang mendukung saya? Ketika kita terus-menerus menaruh kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, bagian atas punggung kita menjadi panggung bagi tekanan tak kasat mata ini. Untuk melepaskan beban ini, kita perlu belajar seni meminta bantuan. Meminta dukungan bukan tanda kelemahan, melainkan pengakuan bahwa kita adalah manusia, dan manusia tidak diciptakan untuk menghadapi semuanya sendirian. Rasa sakit di bagian bawah punggung seringkali mencerminkan ketakutan mendalam tentang keamanan. Ini bisa berupa kekhawatiran tentang keuangan, hubungan, atau bahkan rasa takut akan kehilangan kendali dalam hidup. Ketakutan ini, meskipun tampak nyata, seringkali lebih besar di pikiran kita daripada di kenyataan. Cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya takutkan? Dengan mengenali sumber ketakutan itu, Anda mulai mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri. Afirmasi sederhana seperti, saya aman, saya cukup, dan semuanya akan baik-baik saja, bisa menjadi alat yang kuat untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda. Punggung menghadap ke belakang, mengingatkan kita pada masa lalu, tetapi seringkali kita membawa beban emosi dari kenangan yang belum selesai. Setiap rasa sakit di punggung adalah undangan untuk melepaskan apa yang sudah lewat dan menerima bahwa masa lalu tidak perlu menentukan masa depan.
Berikut langkah praktis untuk membebaskan punggung. 1. Peregangan sadar. Cobalah gerakan peregangan lembut yang fokus pada punggung. Saat Anda bergerak, bayangkan setiap ketegangan mengalir keluar dari tubuh Anda seperti asap yang memudar. 2. Latihan pernapasan. Berbaring telentang, tarik napas dalam-dalam dan rasakan udara mengisi punggung Anda. Hembuskan napas perlahan sambil membayangkan beban apapun terlepas dari tubuh Anda. 3. Latihan berterima kasih. Luangkan waktu untuk menulis tentang hal-hal yang Anda syukuri. Bersyukur mengalihkan fokus Anda dari kekhawatiran menjadi kekelimpahan. Punggung kita adalah mitra yang setia, menopang kita sepanjang hari tanpa keluhan. Ketika ia mulai berbicara melalui rasa sakit, itu adalah kesempatan bagi kita untuk berhenti, mendengarkan, dan merawat diri sendiri. Lepaskan beban yang tidak perlu, dan beri diri Anda izin untuk hidup dengan lebih ringan. Ketika Anda membebaskan punggung dari cerita lama, Anda tidak hanya merasakan kelegaan fisik, tetapi juga membuka ruang untuk pertumbuhan emosional dan spiritual. Bagaimanapun juga, hidup adalah tentang bergerak maju, tanpa beban masa lalu menahan langkah Anda. Tubuh kita menyimpan emosi tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga di tempat yang paling intim, perut dan pinggul. Dua wilayah ini adalah pusat kekuatan dan kehidupan, tempat di mana kita memproses pengalaman, mencerna perubahan, dan bergerak maju dalam perjalanan hidup. Ketika ada ketegangan di perut atau pinggul, itu adalah pesan yang menunggu untuk didengarkan, suara jiwa yang memohon perhatian. Pernahkah Anda merasa ada yang salah di perut sebelum membuat keputusan besar? Ini bukan sekadar reaksi fisik, ini adalah radar emosional Anda. Ketika kekhawatiran, stres, atau ketidakpastian mendominasi, perut sering menjadi tempat pertama yang menunjukkan gejala. Rasa sakit, kembung, atau bahkan gangguan pencernaan dapat menjadi cara tubuh Anda memberitahu bahwa Anda menahan terlalu banyak. Cobalah untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya takuti atau hindari? Dengan melakukan latihan pernapasan mendalam, Anda bisa menciptakan ruang untuk kejelasan. Tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara mengisi perut, dan hembuskan melalui mulut sambil membayangkan semua kecemasan mengalir keluar. Pinggul adalah jangkar tubuh kita, menghubungkan kita dengan bumi sekaligus memberi fleksibilitas untuk bergerak. Ketika pinggul terasa tegang atau kaku, seringkali itu mencerminkan resistensi terhadap perubahan. Ketakutan akan melangkah ke yang tidak diketahui, baik itu keputusan besar atau perubahan kecil dalam rutinitas, dapat memanifestasikan dirinya dalam rasa sakit atau kekakuan di area ini. Untuk melepaskan ketegangan di pinggul, lakukan peregangan lembut sambil merenungkan pertanyaan. Apa yang saya takuti untuk lepaskan? Mengapa saya takut untuk melangkah? Buka pikiran Anda terhadap gagasan bahwa perubahan adalah bagian alami kehidupan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Perut dan pinggul adalah simbol keseimbangan. Mereka membantu kita tetap berdiri kokoh sekaligus memungkinkan kita bergerak maju. Dalam kehidupan, keseimbangan ini bisa terganggu oleh tekanan batin yang tak terlihat. Tapi dengan sedikit kesadaran, kita dapat memulihkan harmoni. Berikut langkah praktis untuk membebaskan perut dan pinggul. 1. Meditasi fokus perut. Duduk dengan nyaman, letakkan tangan di perut, dan tarik napas dalam-dalam. Saat Anda menghembuskan napas, ucapkan afirmasi seperti, "Saya tenang, saya kuat, saya mampu mengatasi segala sesuatu." 2. Peregangan pinggul. Cobalah pose yoga seperti pigeon pose atau lunges lembut untuk membuka pinggul Anda. Saat Anda melakukan peregangan, bayangkan energi yang stagnan mengalir keluar. 3. Tulis refleksi Anda. Tuliskan ketakutan atau kekhawatiran terbesar Anda. Melalui tulisan, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar ketakutan itu hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Tidak ada perjalanan tanpa perubahan. Perut dan pinggul mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah tentang mencerna pengalaman dan terus melangkah maju. Ketika Anda menerima pesan dari tubuh ini dan merawat mereka dengan kasih, Anda membuka jalan untuk hidup dengan lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Dengan melatih kesadaran akan pusat kehidupan ini,
Anda bukan hanya mengatasi rasa sakit fisik, tetapi juga menemukan jalan menuju kebebasan emosional dan spiritual. Kaki adalah fondasi tubuh kita, pilar yang membawa kita maju di sepanjang jalan kehidupan. Namun, lebih dari sekadar alat fisik untuk berjalan, kaki adalah simbol hubungan kita dengan dunia, dengan bumi, dan dengan jalan spiritual yang kita pilih. Ketika kaki terasa berat, lelah, atau bahkan sakit, itu bisa menjadi cerminan dari perasaan terjebak atau ragu dalam hidup. Dalam keheningan dan rasa berat itu, ada pesan yang menunggu untuk ditemukan. Pernahkah Anda merasa seolah tidak mampu melangkah maju, seperti ada beban yang menarik Anda mundur? Kaki yang berat seringkali melambangkan keraguan, rasa takut, atau kebingungan terhadap jalan hidup yang harus dipilih. Tubuh kita mencoba memberitahu bahwa kita terlalu lama terjebak dalam kebiasaan atau pikiran yang tidak lagi melayani tujuan hidup kita. Langkah kecil bisa menjadi solusi besar. Jalan kaki secara sadar, dengan memerhatikan setiap langkah, setiap jejak di tanah, dapat membantu Anda membebaskan diri dari kebingungan. Saat berjalan, tanyakan pada diri Anda, langkah kecil apa yang bisa saya ambil untuk menuju arah yang lebih baik? Ingatlah, perjalanan panjang dimulai dengan satu langkah. Berjalan tanpa alas kaki adalah cara sederhana namun sangat kuat untuk terhubung kembali dengan bumi. Ketika kulit Anda bersentuhan langsung dengan tanah, ada hubungan energi yang terjadi, seolah bumi membantu menyerap semua ketegangan, stres, dan keraguan yang Anda bawa. Ini bukan hanya tentang fisik, ini adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan momen saat ini, untuk merasa hadir sepenuhnya. Carilah waktu untuk berjalan tanpa alas kaki di rumput, pasir, atau tanah. Saat melakukannya, fokuslah pada perasaan di telapak kaki Anda. Rasakan tekstur tanah, suhu, dan energi yang mengalir melalui tubuh Anda. Ucapkan afirmasi seperti, "Saya terkoneksi dengan bumi, saya memiliki kekuatan untuk melangkah maju." Berikut langkah praktis untuk meringankan beban kaki. 1. Refleksi jalan hidup. Buat daftar jalan hidup yang Anda jalani sejauh ini, dan identifikasi mana yang masih relevan dan mana yang harus dilepaskan. 2. Jalan kaki meditatif. Pergilah ke tempat yang tenang, seperti taman atau pantai, dan lakukan jalan kaki dengan penuh kesadaran. Biarkan setiap langkah menjadi simbol pembebasan. 3. Visualisasi akar. Saat berdiri dengan kaki telanjang di tanah, bayangkan akar tumbuh dari telapak kaki Anda, menembus bumi, memberikan kestabilan dan energi baru. Kaki kita adalah pengingat bahwa kita memiliki pilihan untuk terus maju, tidak peduli seberapa berat langkah itu terasa. Setiap langkah adalah simbol kekuatan untuk mengatasi rasa takut, membebaskan diri dari kebiasaan lama, dan merangkul masa depan dengan penuh keberanian. Dalam setiap jejak, Anda meninggalkan masa lalu dan membuka ruang untuk kemungkinan baru. Dengan terhubung lebih dalam pada bumi dan mendengarkan pesan tubuh, Anda bisa berjalan dengan ringan, percaya diri, dan selaras dengan tujuan hidup yang lebih besar. Penyembuhan bukanlah perjalanan yang terjadi dalam satu malam. Itu adalah proses yang melibatkan kesadaran, keberanian, dan tindakan penuh kasih terhadap diri sendiri. Tubuh kita adalah mitra yang setia, selalu berusaha untuk memulihkan keseimbangan, tetapi seringkali kita mengabaikan sinyalnya. Tindakan yang mendukung penyembuhan dan pertumbuhan dimulai dari komitmen untuk mendengarkan tubuh dengan penuh perhatian dan belas kasih. Tubuh menyimpan setiap emosi yang tidak diproses, setiap rasa takut yang ditekan, dan setiap luka yang belum disembuhkan. Kesadaran tubuh adalah langkah pertama untuk memahami pesan yang tersembunyi di dalamnya. Duduklah dalam keheningan dan tarik napas dalam-dalam. Fokus pada area tubuh yang terasa tegang atau sakit. Tanyakan dengan lembut, apa yang ingin tubuh saya katakan? Apa pesan di balik rasa sakit ini? Dalam hening itu, jawaban seringkali muncul seperti bisikan yang membawa wawasan mendalam. Kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikiran dan energi dalam tubuh. Ketika kita berbicara dengan diri sendiri menggunakan bahasa yang penuh kasih, tubuh merespons dengan rasa aman dan relaksasi.
Ucapkan afirmasi sederhana seperti, "Saya mendengarkan tubuh saya dengan cinta dan belas kasih," atau "Saya memberi izin kepada diri sendiri untuk melepaskan beban yang tidak lagi saya butuhkan." Ulangi afirmasi ini setiap hari, terutama ketika Anda merasa tubuh Anda menahan ketegangan. Alam adalah penyembuh yang paling alami dan murah hati. Berjalan di taman, merasakan angin, atau duduk di bawah pohon dapat membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk di tubuh dan pikiran. Saat Anda berada di luar ruangan, rasakan hubungan dengan dunia di sekitar Anda. Perhatikan setiap detail kecil, warna langit, aroma bunga, atau suara burung. Ini adalah momen di mana Anda benar-benar terhubung dengan kehidupan di luar diri Anda, membantu menciptakan ruang bagi penyembuhan dalam diri. Yoga, tai chi, atau bahkan peregangan sederhana adalah cara yang indah untuk mengintegrasikan tubuh dan pikiran. Setiap gerakan membantu mengalirkan energi yang terjebak dan mengembalikan aliran alami dalam tubuh. Saat Anda bergerak, bernapaslah dengan sadar, seolah-olah setiap napas adalah undangan untuk melepaskan stres dan rasa sakit yang telah Anda simpan terlalu lama. Penyembuhan adalah perjalanan yang penuh misteri dan keajaiban. Ia bukan sekadar tentang menghilangkan rasa sakit, tetapi tentang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Dalam perjalanan ini, tubuh Anda akan menjadi sekutu terdekat, mengingatkan Anda bahwa setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada kebebasan dan kedamaian sejati. Penyembuhan bukan tentang melawan rasa sakit atau mencoba menghilangkannya sepenuhnya. Itu adalah tentang belajar hidup berdampingan dengan rasa sakit, memahami pelajaran yang dibawanya, dan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan yang lebih besar. Dengan langkah-langkah kecil ini, kesadaran tubuh, afirmasi, koneksi dengan alam, dan gerakan fisik, Anda menciptakan jalan menuju kehidupan yang lebih selaras, penuh rasa syukur, dan autentik. Ketika kita memandang rasa sakit hanya sebagai musuh yang harus ditaklukkan, kita kehilangan peluang untuk menjadikannya sebagai guru yang bijak. Dalam perjalanan penyembuhan, perubahan perspektif adalah langkah pertama menuju transformasi yang sejati. Rasa sakit, baik fisik maupun emosional, adalah pesan dari diri terdalam kita. Ia berbicara dengan bahasa yang seringkali sulit dimengerti, tetapi jika kita berhenti dan mendengarkan, ia dapat memberikan wawasan yang mendalam. Alih-alih bertanya, "Mengapa saya harus menderita?" Cobalah bertanya, "Apa yang ingin rasa sakit ini ajarkan kepada saya?" Pertanyaan ini membuka pintu untuk menerima rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, bukan sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Tubuh kita adalah mitra dalam perjalanan ini, bukan sekadar alat yang kita gunakan. Ketika kita memaksanya untuk sembuh tanpa mendengarkan kebutuhannya, kita menciptakan konflik yang hanya memperburuk kondisi. Penyembuhan sejati adalah kolaborasi antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketika kita mendekati rasa sakit dengan belas kasih, tubuh merespons dengan keinginan untuk bekerja sama, menciptakan harmoni yang memungkinkan penyembuhan berlangsung. Meluangkan waktu untuk merenung dapat membawa pencerahan tentang hubungan kita dengan tubuh dan rasa sakit. Apakah rasa sakit ini mencerminkan stres yang belum terselesaikan? Apakah ia menunjukkan kebiasaan hidup yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita? Refleksi seperti ini membantu kita melihat bahwa penyembuhan bukanlah perjalanan linier, tetapi serangkaian momen kecil di mana kita semakin memahami diri sendiri. Penyembuhan seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita duga, mengungkapkan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah kemenangan yang layak dirayakan. Rasa syukur atas tubuh kita, bahkan ketika ia terluka, mengubah energi dari perlawanan menjadi penerimaan. Dengan setiap napas, kita dapat mengingatkan diri sendiri bahwa tubuh kita bekerja tanpa henti untuk mendukung kita. Penyembuhan adalah tentang kembali ke diri yang autentik, membuang lapisan-lapisan harapan dan tekanan yang tidak diperlukan. Ketika kita menerima rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan ini, kita membebaskan diri dari kebutuhan untuk selalu terlihat kuat atau sempurna. Dalam keaslian itulah kita menemukan kedamaian sejati, bukan dari ketiadaan rasa sakit, tetapi dari kemampuan untuk berdamai dengannya.
Penyembuhan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari cara hidup yang baru. Dengan setiap langkah menuju penerimaan dan kesadaran, kita menciptakan ruang untuk kehidupan yang lebih bermakna. Tubuh kita, dengan segala kekuatannya, adalah panduan kita menuju masa depan yang penuh dengan kedamaian, keutuhan, dan harapan. Rasa sakit mungkin tidak pernah sepenuhnya hilang, tetapi ia akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan kita,